Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang hubungan industrial dan penilaian kerja dalam SDM internasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sekarwani dengan NIM 200304054. Saya Adinda Clara Sandani dengan NIM 200304052. Saya Natasha Azara dengan nomor NIM 200304053. Saya Putri Reisha Febrianti dengan NIM 200304048. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Yaitu tentang pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Masalah kepegawaian yang dihadapi manajer SDM internasional dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas. Salah satu dari kategori ini adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Kategori yang lain adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan non-manajer, seperti pekerja kerah biru, produksi, dan staf kantor kerah putih. Karyawan manajerial, isu-isu strategis dan pembangunan adalah dasar penting. Untuk pekerja non-manajer, pemberdayaan budaya, politik, dan hukum, kondisi antara negara-negara mungkin lebih penting. Selanjutnya, ukuran tugas perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan manajer tergantung pada keterlibatan perusahaan internasional. Jelas, kebutuhan perusahaan dalam tahap awal internasionalisasi seperti langsung pengekspor yang jauh lebih kompleks dan komprehensif, dan orang-orang yang menghadapi MNC dengan luas investasi di banyak negara. Selanjutnya, untuk dapat beroperasi dengan berhasil, sebuah perusahaan global membutuhkan tim manajer yang secara kolektif memiliki keahlian dalam pengetahuan berikut. Yang pertama, lini produk perusahaan. Manajer produk harus menyadari faktor-faktor seperti teknik manufaktur terbaru, peluang, penelitian, dan pengembangan dan strategi pesaing. Selanjutnya, keterampilan fungsional, akuntansi, logistik, pemasaran, manajemen manufaktur, dan sebagainya. Diperlukan untuk memastikan daya saing global. Spesialis fungsional berusaha menangkap global ekonomi, skala, dan sinergi pada bidang keuangan, pemasaran, dan kegiatan produksi. Selanjutnya, pasar masing-masing negara di mana perusahaan melakukan bisnis. Manajer di negara tersebut harus memahami faktor-faktor seperti undang-undang setempat, budaya, pesaing, sistem distribusi, dan media iklan. Manajer ini memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan pelanggan lokal, memastikan kepatuhan terhadap peraturan negara tuan rumah, dan memperluas pasar saham perusahaan dan profitabilitas di negara tuan rumah. Selanjutnya, perusahaan strategi global. Tingkat tinggi eksekutif di kantor pusat perusahaan harus merumuskan strategi global bagi perusahaan dan kemudian mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan perusahaan atas produk fungsional dan manajer negara untuk memastikan strategi yang berhasil dilaksanakan. Selanjutnya, sistem perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Sejauh mana perusahaan melakukan internasionalisasi dan tingkat sentralisasi atau desentralisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh filosofi kewarganegaraan untuk manajer internasional. Parent country nasional atau PCNS adalah penduduk asal negara dalam bisnis internasional. Penggunaan PCNS, MNC asing yang beroperasi memberikan banyak keuntungan kepada perusahaan karena biasanya berbagi budaya umum dan latar belakang pendidikan dengan staf kantor perusahaan. Mereka memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan kantor pusat perusahaan. Host country nasional atau HCNS adalah penduduk negara tuan rumah. HCNS biasanya digunakan oleh bisnis internasional untuk mengisi pekerjaan tingkat menengah dan tingkat rendah. Tetapi mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan profesional. Sebuah perusahaan internasional dapat menyewa third country nasional atau TCNS yang bukan warga negara dalam negeri atau negara tuan rumah. Seperti PCNS, TCNS paling mungkin untuk digunakan dalam posisi tingkat tinggi dan atau teknis. TCNS atau PCNS secara kolektif dikenal sebagai ekspatriat atau orang-orang yang bekerja dan tinggal di negara-negara selain
negara asal mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda Clara. Perusahaan internasional mengembangkan strategi yang sistematis untuk memilih antara HCNS, PCNS, dan TCNS untuk berbagai jabatan. Beberapa perusahaan bergantung pada model kepegawaian etnosentris, di mana mereka terutama menggunakan PCNS untuk posisi asing staf tingkat yang lebih tinggi. Perspektif harus diutamakan daripada perspektif lokal dan asing, yang PCNS akan paling efektif dalam mewakili pandangan dari kantor dalam operasi asing. Perusahaan internasional lain mengikuti model staf polisentris, yaitu mereka menekankan penggunaan HCNS dalam keyakinan HCNS tahu pasar lokal yang terbaik. Akhirnya, model kepegawaian geosentris menempatkan PCNS, HCNS, dan TCNS sejajar. Perusahaan yang mengadopsi pendekatan ini ingin menyewa orang terbaik yang tersedia, terlepas dari mana individu tersebut berasal. Bisnis internasional merekrut manajer yang berpengalaman melalui berbagai saluran. Sumber umum rekrut yang dalam perusahaan sendiri, di antara karyawan yang sudah bekerja untuk perusahaan di negara tuan rumah atau orang-orang yang meskipun saat ini bekerja di dalam luar negeri. Mungkin disiapkan untuk penugasan internasional di negara tuan rumah. Kelompok kedua mungkin termasuk manajer yang tidak pernah memegang penugasan internasional dan manajer yang telah menyelesaikan tugas-tugas internasional yang sebelumnya. Bisnis internasional juga mungkin berusaha untuk mengidentifikasi calon manajer yang bekerja untuk perusahaan lainnya. Ini mungkin menjadi penugasan internasional atau manajer yang sudah bekerja di tugas internasional untuk perusahaan lain. Untuk tingkat yang tidak lebih tinggi posisi, perusahaan sering mengandalkan disebut headhunter untuk membantu mereka menemukan calon kandidat. Selanjutnya, di sini headhunter merekrut perusahaan yang secara aktif mencari manajer yang berkualitas dan profesional lainnya untuk kemungkinan penempatan posisi di organisasi lainnya. Sebuah perusahaan kadang-kadang mungkin menemukan itu berguna untuk merelokasi fasilitasnya menjadi lebih dekat ke kolam karyawan yang memenuhi syarat. Hal ini bisa untuk Hal ini biasa untuk perusahaan multinasional besar untuk mempekerjakan lulusan perguruan tinggi baru untuk tugas asing langsung. Beberapa perusahaan namun akan mempekerjakan lulusan baru yang mereka kira berniat untuk kirim ke luar negeri dan dalam jangka pendek memberikan lulusan tugas domestik. Terutama menarik adalah lulusan dengan keterampilan bahasa asing, pengalaman perjalanan internasional, dan jurusan bisnis internasional atau bidang terkait. Selanjutnya, setelah kumpulan calon manajer yang telah diidentifikasi, manajer SDM harus memutuskan mana orang dari kumpulan yang adalah yang terbaik, yang memenuhi syarat untuk tugas. Para kandidat yang paling menjanjikan berbagai karakteristik berikut: kompetensi manajerial atau keterampilan teknis dan kepemimpinan, pengetahuan tentang budaya, yang tepat pelatihan atau pendidikan formal, pengetahuan tentang pasar, host dan budaya dan bahasa, dan beradaptasi dengan situasi baru, atau kemampuan dalam menangani secara bersamaan dengan menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru dan lingkungan kerja, menyesuaikan untuk bekerja dengan HCNS, dan menyesuaikan diri dengan budaya nasional baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Resya Febrianti. Baik, selanjutnya yaitu adalah pelatihan atau training, yang artinya instruksi yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan. Pengembangan atau development adalah pendidikan umum yang berkaitan dengan mempersiapkan manajer untuk tugas baru atau posisi tingkat yang lebih tinggi. Sebelum sebuah perusahaan dapat melakukan hal yang bermakna pelatihan atau program pengembangan, itu harus menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang tepat. Penilaian atau training assessment ini melibatkan menentukan perbedaan antara apa yang manajer dan karyawan dapat lakukan serta apa yang terasa perusahaan mereka harus mampu melakukan. Isu pertama bisnis internasional
harus mempertimbangkan rencana pelatihan dan pengembangan usaha adalah apakah untuk mengandalkan standar program atau pengembangan program yang disesuaikan sendiri. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja dan kompensasi. Penilaian kinerja atau performance appraisal atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas memahami tujuan untuk operasi luar negeri. Anak perusahaan sukses di pasar luar negeri, matang dan stabil, akan memiliki tujuan yang berbeda daripada sebuah operasi startup di tumbuh tetapi pasar tidak stabil. Sebenarnya, dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangsa pasar, atau tindakan lainnya, atau indikator yang dianggap penting. Jika anak perusahaan telah mengalami masalah, kinerja mungkin lebih tepat ditaksir dari seberapa baik manajer telah membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu bisnis internasional merasa perlu untuk memberikan manajer ini dengan diferensial atau kompensasi untuk menebus perbedaan dramatis dalam uang penilaian, standar hidup, norma-norma gaya hidup, dan seterusnya. Ketika manajer pada tugas-tugas jangka pendek di luar negeri, gaji negara asal mereka biasanya tetap dan tidak berubah. Jika tugas asing terbatas atau jangka panjang, kompensasi secara rutin disesuaikan untuk memungkinkan para manajer untuk menjaga rumah negara mereka sesuai standar hidup. Penyesuaian ini penting terutama jika seorang manajer ditransfer dari tempat rendah ke lokasi biaya tinggi atau dari sebuah negara dengan standar hidup yang tinggi untuk satu dengan standar hidup yang lebih rendah. Titik awal dalam standar hidup, diferensial kompensasi adalah tunjangan biaya hidup yang ditujukan untuk mengimbangi perbedaan dalam biaya hidup di rumah dan negara tuan rumah tersebut. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Natasha Azara. Selanjutnya, hubungan tenaga kerja. Lebih dari setengah dunia tenaga kerja di luar Amerika Serikat milik pekerja. Di Eropa, buruh jauh lebih penting daripada di Amerika Serikat. Buruh di banyak negara Eropa diselaraskan dengan partai politik dan nasib pasang surut dan aliran sebagai fungsi partai mereka saat ini kontrol pemerintah. Sebagian besar Eropa, sementara penghentian kerja sering digunakan oleh serikat pekerja atau yang disebut dengan labor unions dalam upaya untuk dukungan untuk tuntutan mereka. Tawar-menawar kolektif adalah proses yang digunakan untuk membuat perjanjian antara manajemen dan serikat pekerja. Selanjutnya, selain lewat undang-undang yang mengatur proses, namun pemerintahan memainkan peran yang relatif pasif dalam membangun perjanjian-perjanjian ketenagakerjaan. Perwakilan serikat pekerja dan manajemen bertemu dan bernegosiasi kontrak yang mengatur hubungan kerja kolektif mereka sampai kontrak itu berakhir, ketika baru dinegosiasikan. Demikianlah hasil dari presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.